Oke, selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan semuanya. Kita masuk ke bab 2, yaitu pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk peta konsepnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu mengenal agama Hindu dan Buddha, proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di Indonesia pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia yang bercorak Hindu dan atau Buddha. Berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke, kita mengenal agama Hindu dan Buddha terlebih dahulu. Agama Hindu-Buddha itu kita masuk ke agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di India sendiri itu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Weda, yang kedua zaman Brahmana, 3 zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Agama Buddha merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awalnya agama Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Kemudian proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori hipotesis terkait proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Di antaranya teori Waisa, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Namun banyak orang lebih meyakini agama Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang Indonesia yang mempelajarinya ketika mereka berada di India untuk berbagai keperluan. Sekitar abad ke-5 Masehi, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Sriwijaya atau sekarang Palembang itu merupakan pusat penting untuk pembelajaran Buddhisme. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddhisme. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa, yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Kemudian kitab, kemudian manuskrip. Politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya, primus inter pares. Dengan masuknya pengaruh Hindu, muncul konsep tentang dewa raja, bahwa pimpinan tertinggi dalam sebuah kelompok adalah seorang raja. Raja tersebut diyakini sebagai titisan dewa, yaitu Dewa Wisnu. Karena merupakan titisan dewa, kekuasaannya bersifat mutlak dan berlangsung turun-temurun. Yang ketiga, ekonomi dan sistem mata pencaharian hidup. Seperti masa-masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, sistem mata pencaharian masyarakat Indonesia telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenal teknologi irigasi, serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Agama dan sosial budaya. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi yang merupakan perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kehidupan
Hindu yang nyata adalah dengan dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Seni bangunan maksudnya seni pahat dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Hal ini karena agama Buddha maupun agama Hindu sama-sama memiliki konsep pemujaan, baik terhadap Buddha maupun terhadap dewa-dewa agama Hindu. Candi dalam agama Hindu memiliki fungsi yang lebih luas. Selain sebagai tempat pemujaan, juga berfungsi sebagai makam raja atau menyimpan abu jenazah. Hal ini terkait dengan konsep dewa raja, di mana seorang raja harus dihormati. Sedemikian rupa, karena raja adalah titisan Dewa Wisnu yang notabene sang pemelihara alam. Ini contoh-contoh candi.